Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis perancangan usaha yang berjudul Aspek Manajemen, Organisasi, Fungsi Manajemen, Perencanaan Tenaga Kerja, dan Kompetensi. Pengertian aspek manajemen. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Secara etimologis, pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi sebagai usaha. Bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut, sehingga ada orang yang merumuskan melaksanakan tindakan manajemen yang disebut dengan manajer. Pengertian manajemen menurut ahli George Robert Terry. George mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Menurut Lauren Apley, mengartikan manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seseorang, keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. Definisi dan fungsi manajemen. Manajemen sendiri bisa didefinisikan sebagai sebuah proses agar bisa mencapai tujuan dalam suatu organisasi yang bisa bekerja sama langsung dengan sumber daya yang dipunyai dengan tepat. Cara ini tentunya harus bisa dilakukan oleh siapa saja, baik seorang individu apalagi mereka yang masuk dalam kategori perusahaan. Fungsi manajemen. Setelah mengetahui apa pengertian dari manajemen, selanjutnya Anda perlu mengetahui apa fungsi manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen. 1. Planning. Fungsi pertama dari manajemen adalah untuk membuat sebuah perencanaan atau planning. Sementara rencana sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan bila mereka memiliki tujuan yang jelas. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam perencanaan seperti membuat sebuah target yang spesifik, membuat sebuah rencana kegiatan, melakukan pengaturan mana urutan yang perlu dilakukan lebih dulu, menyusun beberapa anggaran biaya yang harus dikeluarkan, membuat SIP yang akan berhubungan langsung dengan berjalannya pekerjaan. Organizing. Mengorganisasi merupakan salah satu cara
untuk membagi sebuah kegiatan yang tadinya besar menjadi kecil. Sementara untuk caranya sendiri bisa dengan membagikan tugas pada beberapa orang yang memang berkompeten dalam bidangnya. Ini dilakukan agar perusahaan bisa mudah mencapai tujuan yang ditetapkan. Beberapa pengorganisasian yang dilakukan misalnya seperti membuat desain struktur organisasi, menentukan bagaimana job deskripsi yang lengkap, menyerahkan tanggung jawab, serta membedakan antara staf dan juga atasan. Actuating atau directing. Pengarahan sangatlah diperlukan sebagai cara atau upaya agar semua SDM di dalam perusahaan bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan apa yang direncanakan. Beberapa cara yang dilakukan seperti memberikan sebuah tugas yang teratur atau bisa juga dengan menjelaskan kebijakan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Fungsi manajemen ini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan cara pengorganisasi, namun bila di dalam akan tertuju pada sumber dayanya secara umum. Fungsi manajemen proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Fungsi manajemen terdiri atas 4 fungsi utama yang dikenal dengan istilah PUAC, yaitu planning, fungsi perencanaan, organizing, fungsi pengorganisasian, actuating, pengarahan, controlling, pengendalian. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Fungsi manajemen pengelolaan perusahaan yang wajib dijalankan dengan baik. Yang berikutnya adalah adanya fungsi organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas, pembagian tugas yang dikerjakan, serta proses pembangunan struktur organisasi yang sesuai dengan meliputi perusahaan agar suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. Fungsi pengorganisasian meliputi perumusan tujuan secara jelas, pembagian tugas pekerjaan, mendelegasikan atau pelimpahan wewenang, melakukan unsur koordinasi.
Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas, pembagian tugas yang dikerjakan serta pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Fungsi pengorganisasian meliputi perumusan tujuan secara jelas, pembagian tugas pekerjaan, mendelegasikan wewenang, dan mengandung mekanisme koordinasi. Ada beberapa bentuk organisasi yaitu sebagai berikut: organisasi garis, organisasi staf, organisasi fungsional. Organisasi garis pada bentuk ini wewenang pemimpin langsung ditunjukkan kepada bawahan. Bawahan bertanggung jawab langsung pada atasan, contohnya adalah garis komando yang dilaksanakan oleh kesatuan militer. Ada beberapa kebaikan organisasi yaitu proses pengambilan keputusan cepat, kesatuan komando terjamin karena berada pada satu tangan, pembagian kerja jelas dan mudah dilaksanakan, dan jumlah karyawan sedikit serta rasa solidaritasnya tinggi. Sedangkan kelemahan dari organisasi garis adalah sebagai berikut: kecenderungan pemimpin bertindak otoriter, maju mundurnya organisasi berada di tangan satu orang, kesempatan kerja untuk berkembang terbatas, sistem kerja bersifat individual, organisasi garis dan staf. Unsur-unsur manajemen. Setiap perusahaan memiliki unsur-unsur untuk membentuk sistem manajerial yang baik. Unsur-unsur inilah yang disebut unsur manajemen. Jika salah satu di antaranya tidak sempurna atau tidak ada, maka akan berimbas dengan berkurangnya upaya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Unsur-unsur tersebut diantaranya sebagai berikut: human manusia. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia, maka tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Money, uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai besar kecilnya hasil kegiatan yang diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan. Segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan beberapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai suatu organisasi. Material atau bahan. Material terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang baik. Selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau material-material sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan dari sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Market pasar. Memasarkan produk tertentu sangat penting sebab bila
barang yang diproduksi tidak laku, maka produksi barang akan berhenti. Artinya proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyabarkan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen. Fungsi manajemen dalam sebuah bisnis. Hal terpenting saat ini memiliki sebuah manajemen dalam bisnis adalah perencanaan untuk mendapatkan hasil terbaik. Tentunya membutuhkan perencanaan yang matang dalam mengelola manajemen suatu bisnis, merencanakan dan mengevaluasi setiap hal yang sudah dilakukan maupun yang akan ditindaklanjuti dalam bisnis. Pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol kegiatan-kegiatan dalam proyek sehingga sesuai dengan jadwal dan anggaran yang ditetapkan. Selain proyek adalah istilah program yang sifatnya hampir sama dengan proyek, perbedaannya hanya di kurun waktu pelaksanaan dan besarnya sumber dana yang kurang. Definisi dan pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat secara garis sendiri maupun untuk masyarakat secara garis besar. Penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Teori permintaan tenaga kerja. Permintaan adalah suatu hubungan antara harga atau kuantitas. Apabila berbicara tentang permintaan akan suatu komoditi, merupakan hubungan antara harga dan kuantitas komoditi yang para pembeli bersedia untuk membelinya. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan adalah hubungan antara tingkat upah yang ditilik dari perspektif seorang majikan adalah harga tenaga kerja. Tujuan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah suatu proses mengumpulkan informasi secara reguler dan analisa situasi dan tren untuk masa kini dan masa depan dari kebutuhan dan persediaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja secara umum mempunyai tujuan-tujuan. 1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja di masa sekarang maupun di masa yang akan datang sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak diisi oleh karyawan, untuk menghindari kelebihan dan kekurangan karyawan, untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Persediaan dan kebutuhan tenaga kerja. Persediaan tenaga kerja atau labor supply adalah sejumlah orang yang mau bekerja pada tingkat upah tertentu. Biasanya jumlah persediaan tenaga kerja diketahui dari penduduk usia kerja yang kegiatan utamanya seminggu yang lalu adalah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Manfaat perencanaan tenaga kerja. Penggalakan perilaku proaktif daripada reaktif, komunikasi eksplisit tujuan perusahaan, stimulasi pemikiran kritis dan pemeriksaan asumsi yang berkesinambungan, identifikasi kesenjangan situasi sekarang dan visi masa depan, penggalakan partisipasi manajer hari ini, identifikasi kendala dan peluang sumber daya manusia, penciptaan ikatan bersama.
Kompetensi. Pengertian kompetensi dalam manajemen sumber daya manusia. Setiap pekerjaan memiliki persyaratan dan serangkaian kompetensi khusus untuk melaksanakannya secara efisien, sedangkan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan tersebut perlu disesuaikan dengan kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dapat dikatakan bahwa karyawan yang berkompeten adalah sumber daya utama di setiap organisasi agar dapat memperoleh keunggulan dalam persaingan bisnis. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.